Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan belajar tentang bagaimana penerapan microservice dengan REST API ya, dengan menggunakan PHP YI2 framework di kesempatan kali ini ya. Jadi untuk menerapkan microservice banyak jalan atau banyak cara yang digunakan ya. Kali ini saya akan bahas bagaimana membuat microservice dengan PHP YI2 framework. Ya, mungkin nanti di lain kesempatan kita akan coba dengan Python atau dengan Java gitu ya. Oke, untuk materinya ini sebenarnya saya ambil dari tutorial yang disediakan oleh official YI2 framework. Ya, di sini ada websitenya sudah bisa diakses. Saya copy aja di sini, dari sini ya, bagaimana men-setup microservice dengan YI2 gitu ya. Oke, saya kembali ke slide dulu. Ya, apa sih microservice itu ya, atau REST API tepatnya ya. Atau kalau microservice mungkin saya tidak buatkan penjelasan detailnya. Jadi microservice adalah service kecil yang bisa dijalankan oleh sebuah web server sehingga nanti bisa diakses oleh aplikasi lain ya. Contohnya misalkan dari aplikasi mobile ingin mengakses atau aplikasi web lainnya ya bisa mengakses. Nah, kita bayangkan dalam suatu sistem ya, misalkan terdapat beberapa aplikasi berbasis web, misalkan aplikasi akunting punya sendiri, aplikasi layanan pelanggan punya sendiri ya. Bagaimana caranya agar saling bisa berkomunikasi ya, salah satunya adalah adalah menggunakan atau menerapkan web service atau disebut juga di sini dengan lebih kecil teknologinya yaitu microservice. Salah satu penerapan dari microservice adalah dengan menggunakan REST. REST ini adalah Representational State Transfer, panjangannya merupakan standar komunikasi antar aplikasi berbasis web menggunakan protokol HTTP. Nah, jadi antara aplikasi-aplikasi ini ya, dia komunikasinya lewat protokol HTTP dengan saling berbagi data dengan format XML atau JSON gitu ya. Jadi nanti aplikasinya disiapkan, nanti misalkan aplikasi sistem informasi akademik, misalkan di sini ada data mahasiswa, data pegawai, atau sistem informasi penjual, di sini ada data produk, ada data pelanggan atau kartu milik pelanggan misalkan. Nah, di sini nanti disiapkan API-nya sehingga untuk diakses klien nanti bisa melewat API ini gitu ya. Klien di sini bisa berupa tadi mobile application atau aplikasi web lainnya dengan masing-masing memiliki bahasa pemrograman atau server yang berbeda gitu ya. Nah, RESTful API di sini memiliki verb ya untuk mengakses datanya ya. Jadi ada kata kunci atau HTTP verb namanya ya, berupa kata kerja yang akan ditugaskan untuk mengambil data. Contohnya get di sini untuk mengambil data ya, sifatnya tidak mengubah data di sisi server ya. Ada lagi post ini untuk mengirim data ya. Post itu mengirim data, misalkan datanya sifatnya sangat rahasia misalkan ya, hanya ingin dilakukan di server side application tanpa misalkan lebih aman ya, post misalkan gitu ya. Nah, jadi kalau ingin merubah data pakai post contohnya gitu ya. Put contohnya di sini nanti ada untuk mengupdate data ya. Delete untuk menghapus data gitu ya. Nah, nanti masing-masing verb ini akan mendapat respon dari server ya, akan mendapat jawaban dari server berupa respon code ya. Nanti ada 5 respon code yang biasanya dibalikan oleh server atau penyedia web service tadi ya. Ada yang 100 berarti informasi, sifatnya informasi, 200 sifatnya sukses, datanya sukses dikirimkan, 300 itu ada redirection atau biasanya 2 ini yang kalau ada error yaitu 400 ya. Misalkan ada error di sisi requestnya ya. Kalau 500 berarti ada error di sisi servernya. Misalkan database-nya lagi down, ketika diakses web service-nya berarti itu 500 gitu ya. Atau dari klien salah mengaksesnya dengan token yang salah misalkan ya, karena tokennya expired misalkan, nah itu
400 gitu ya. Nah ini kira-kira nanti bagaimana datanya diakses, FOB-nya nanti misalkan nama web service-nya service.com, nanti untuk mengambil data pegawai 123 misalkan ID-nya nanti akan dimunculkan. Nah contohnya seperti ini ya. Nah ini berformatnya XML, ini formatnya JSON. Ya tadi biasanya yang banyak dipilih adalah format JSON. Kenapa? Keunggulannya adalah dia pastinya jumlah datanya lebih secara size itu lebih kecil. Ya, kita bisa bandingkan dengan data seperti ini, jumlah karakter datanya itu lebih kecil yang JSON dibandingkan XML gitu ya. Jadi pasti lebih cepat gitu ya. Kalau nanti datanya besar, datanya banyak, pasti lebih efisien menggunakan JSON gitu ya. Nah ini nanti contohnya seperti ini, ada get, put, post dan seterusnya. Oke ya. Nah bagaimana menerapkannya? Ini kita akan terapkan menggunakan JI2 ya. Di tutorial sebelumnya saya sudah demokan ya di channel YouTube saya bagaimana menginstalasi JI2. Nah ini saya buka kembali ya. Jadi syarat untuk mengikuti tutorial ini harus sudah melakukan atau mengimplementasikan sebelumnya ya. Oke. Jadi sini kemarin sudah diinstal di directory basic. Kita masuk ke directory basic di sini. Ya, jadi sudah ada dalam directory basic. Kita jalankan dulu service PHP-nya. Sebelumnya saya pakai PHP template-nya adalah basic ya. Nah, misalkan berjalan di port 888. Nah, berarti ini servernya akan berjalan di port 888. Ini kita coba akses port 888 sudah berjalan ya. Sebelumnya saya sudah buat suatu model yang namanya apa tadi kartu dan pelanggan ya. Sudah ada tabel ini ya, tabel kartu dan pelanggan di sini. Nah ini sudah bisa diakses, dikelola datanya dengan di aplikasi backend dengan menggunakan J ya. URL-nya adalah seperti ini, kartu gitu ya. Nah, ini sudah muncul nih backend-nya ya. Aplikasinya sudah bisa edit dan juga ada lagi pelanggan di sini sudah bisa edit gitu ya. Nah bagaimana sekarang membuat web service-nya? Nah, langkahnya adalah kita masih menerapkan kode generator yang disiapkan oleh YI yaitu G ya. Nah, nanti caranya kita pilih control generator. Nah, di sini kita pilih kontrol apa yang akan kita buat. Contohnya saya bikin karena tadi kontrol backend ini buat web service, maka saya ganti deh. Kartu bahasa Inggrisnya card misalkan. Nah, gitu ya. Card. Nah, di sini viewpad-nya. Di sini yang ada kesalahan di sini ya. Sebelumnya saya ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ini harusnya REST, nah bukan controller tapi REST active controller. Salahnya di situ ya. Nah di sini, nah di sini ada REST active controller. Nah, salahnya tadi di situ. Kita terapkan sini REST active controller. Jadi jangan sampai salah di sini. Nah gitu ya. REST active controller. Kalau sudah di preview. Oke, sini generate. Oke, jadi tadi karena kontrolnya card, berarti cara mengaksesnya adalah menggunakan card. Nah, gitu ya. Nah, ini belum bisa diakses karena modelnya belum di-set. Jadi syarat kedua adalah kita harus set modelnya. Nah, contohnya ini modelnya kita set, contohnya menambahkan seperti ini. Di dalam kelas tadi ya, controllernya ini kan sudah jadi, di controllernya tadi yang card controller sudah terbuat di dalam directory apa tadi controller namanya card controller. Nah ini belum kita sambungkan dengan modelnya. Ini kita sambungkan dengan modelnya. Modelnya adalah kita tambahkan seperti ini. Nah, tadi nama modelnya adalah kartu. Nah, jadi modelnya sudah kita siapkan ada dalam directory model. Di tutorial sebelumnya sudah bagaimana membuat model sudah saya demokan. Nah, ini ada kartu model. Nah ini ya ada di sini sudah ada. Nanti adanya di app model kartu gitu ya. Nah, maka kita tambahkan app model kartu. Itu. Save. Oke. Nah, kalau sudah kita akses langsung card. Nah, ini seperti ini sudah muncul nih ya. Formatnya XML ya. Kita akan coba ganti dengan JSON, berarti tinggal di sini ada tanda tanya format JSON. Nah, ini sudah berbentuk format JSON. Nah, gitu ya. Kalau ingin mengakses lewat Postman juga bisa ya.
Nah, ini kita akses lewat Postman, ini card ya di sini. Portnya tadi 888. Ini Postman adalah aplikasi buat mengetes. Nah, ini ya sudah berjalan nih. Nah, kita pakai raw data di sini misalkan ya, atau Pretty. Nah, Pretty ini seperti ini, ada dua ya. Nah, ini cara mengaksesnya seperti ini. Ya, dengan Postman ya. Nah, tapi kan kita tadi ya bagaimana menerapkan web service-nya sesuai standar REST gitu ya. Standar REST menghendaki formatnya adalah seperti ini. Nah, nanti ada ID, bisa juga untuk get, nanti kalau post, put, nah, dan post nanti bagaimana. Nah, bagaimana bisa menerapkannya? Oke. Berikutnya adalah harus kita setting di dalam web service-nya. Di settingan PHP-nya diantaranya adalah ini di sini dari tutorialnya kita harus menambahkan baris ini nih, di dalam konfigurasi URL-nya, yaitu di dalam file web config tadi. Ya ini. Nah, yang di config di sini ada web ya. Nah, ini kita tambahkan di bagian sini rules ya. Apa tadi rules-nya adalah ini. Ya, ditambahkan. Kita copy aja ya ini baris rules-nya. Rule-nya jadi untuk mendaftarkan web service dari yang sudah dibuat tadi, dengan YAIN kita menambahkan di sini card. Nah, sudah kita setiap membuat REST-nya kita tambahkan. Ada satu lagi enable scripting. Nah, ini kita aktifkan juga di baris bagian ini. Oke, ya kita save. Kemudian juga di sini enable JSON inputnya juga kita pasang juga di bagian settingan web config tadi, di bagian request. Di parser di sini kita copy aja. Mana tadi di sini di parser, di sini ya. Oke. Ya, kita save. Oke. Nah, berarti nanti dengan seperti ini kita bisa mengeksplor datanya ya. Web service-nya nanti fitur-fitur get, post, put sudah jadi. Gitu ya. Nah, karena card berarti nanti ada jamak, istilah konsep plural gitu, jamak. Card tambahkan S aja belakangnya. Jadi sekarang nanti sudah bisa di sini dengan tambahkan S di belakangnya. Ya bisa gitu ya. Tinggalkan misalkan kita ingin ambil yang ini nih, yang satu nih. Nah, tinggal /1. Nah, bisa muncul seperti ini ya. Atau kalau pakai ini Postman get, yang ambil yang satu aja berarti di send. Nah, ini dapat yang satu gitu ya. Jadi seperti ini ya. Mau ambil yang dua berarti tinggal dua gitu ya. Seperti ini. Nah, itu get ya. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Web service-nya cukup simple, sederhana gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya cara buatnya bagaimana. Kita coba lagi yang pelanggan tadi ya. Kita pakai GUI, kontrol generator. Nah, kita tambahkan di sini pelanggan, kita buat bahasa Inggris saja. Kenapa bahasa Inggris tadi? Karena sudah ada pelanggan controller, harusnya beda ya. Nah, ini kita kasih misalkan namanya customer controller gitu ya. Oke, nah jangan lupa di sini ya, salahnya di sini tadi ya. YAI REST Active Controller, bukan REST Controller. Ya, preview. Nah, nanti di sini di generate gitu ya. Oke, nah buka codingannya sekarang di bagian customer controller. Nah, kita tambahkan satu baris untuk memetakan ke model. Itu card di sini ya, ini dia. Saya copy aja. Nah, ditambahkan di customer, di sini tambahkan. Nah, namanya adalah customer controller gitu ya. Nah, di sini customer gitu ya. Jadi bukan customer, pelanggan tadi ya. Salah pelanggan. Nah, ini berarti memetakan antara pelanggan ke tabel customer controller gitu ya. Nah, setelah itu sudah kita tambahkan di bagian config-nya, kita daftarkan kan di sini ya. Nah, karena tadi sudah lebih dari satu, ini bisa kita tambahkan dalam bentuk array aja, array kayak gini, tambahkan satu. Ada card, satu lagi adalah customer. Gitu ya. Jadi customer dan card controller adalah REST web service. Gitu ya. Kita coba lagi diakses sekarang dengan seperti ini. Customer. Nggak muncul ya, harus pakai jamak. Customers. Nah, seperti itu. Ya, jadi lebih secure.
Nah, kemudian juga ini 2. Nah, seperti ini, contohnya seperti ini. Oke. Oh tadi memang belum secure, bukan lebih secure, lebih URL-nya lebih mudah tadi ya. Tapi untuk mengamankannya nanti kalian harus menerapkan teknik out 2. Oke ya. Baik, kita akan coba metode yang lainnya ya. Tadi kan sudah get itu ada ambil semua data, tinggal customer aja di sini. Berarti get seluruh data. Kalau ingin hanya mengambil yang ID-nya 2, primary key-nya ya, 2 berarti cukup 2 seperti ini. Ini URL-nya localhost 888 cards, kemudian di sini ada body pilih, kemudian row, nah, kemudian ada datanya apa yang mau kita isi di sini ya. Misalkan kode kita isi dengan apa misalkan kode misalkan berapa kode misalkan KD 01, kemudian apa aja sih sini kode nama ya, namanya misalkan kartu baru misalkan ya, saya nama berikutnya adalah diskonnya berapa persen. Nah, misalkan kita setting 0,235 misalkan, kemudian iurannya berapa nih, nah, kita set misalkan iurannya 125.000 atau 150.000 misalkan, 23 gitu ya. Oke, data ini kita akhiri, jangan lupa pilih tipenya JSON application ya. Nah, post URL-nya ini, ya URL-nya dapatnya dari mana sih tahunya? Bisa kita baca manualnya dari YI di sini yang sudah saya share. Untuk URL post itu di sini users, berarti kalau kartu cards ada jamak ada S-nya gitu ya. Kita kirim, send. Nah, nanti akan ada sukses tercreated ya statusnya. Ingat status gimana tadi? Status tuh ada ini ya. 200 itu sukses. Nah, kalau 201 berarti data sukses tercipta. Nah, di sini sudah data sebelumnya, kita akan select, nah, ini kan menambah kartu baru, contohnya gitu ya. Oke, itu post ya. Kita akan coba lagi yang put, ya post sudah put ya. Nah, untuk put URL-nya gimana sih? Nah, untuk put berarti URL-nya adalah sini, tidak ada put sini. Put, nah, ada head, ada post, ada put. Kita coba put ya, put mungkin URL-nya sama, dia harusnya ada ID. Ya, kita coba dengan postman URL-nya sama tapi ID berapa yang mau kita edit. Nah, kita harus tahu ID-nya. Jadi ini di data nomor 14 nih, ID 14 misalkan kita akan ubah menjadi kartu baru sekali misalkan ya, atau kartu apa nih sini kita coba ya, nomor 14 namanya kita ganti kartu baru sekali. Oh salah, di atas ini ya, nomor 14 ya, atau 14-nya bisa kita kirim juga di sini ya. Ini mungkin saya hapus dulu ya, di sini ini jadi put ya, jadi put. Oke, ini URL-nya kita isi aja coba. ID-nya kita isi yang 14, jadi kita ingin mengubah ID 14 ya. Nah, card put ya, di sini metodenya put bukan get ya, bukan post lagi tapi put itu mengedit mana, ngedit yang 14. Kita coba dulu ya. Ya, nama yang apa yang diedit datanya, data awalnya adalah ini kartu baru, misalkan kita akan ubah menjadi kartu baru sekali misalkan. Nah, kita akan coba jangan lupa row JSON ya, send. Nah, kita lihat di sini method not allowed. Nah, ini tidak boleh ya, berarti ada yang salah di sini, mungkin URL-nya sini salah. Kita tambahkan 14 gitu ya. Ini kita terus aja di sini URL-nya gini ya, localhost, nama web service-nya ya, layanannya URL-nya cards 14, send. Oke, sukses ya. Berarti coba kita lihat kartu baru sekali sudah kubah belum? Nah, sudah kartu baru sekali gitu ya. Nah, sekarang delete. Delete gimana? Delete itu berarti metodenya delete di sini, delete. Nah, mau yang di delete nomor 14, ya udah tinggal dikirim aja di sini yang mau di delete 14. Ya, berarti gimana? Send. Status oke. Apakah status oke? Kita lihat di sini. Ya, belum hapus. Oh, sorry, put delete. Delete nomor 14 ya. Send. Row dari send.
not content. Kita coba dulu. Boleh nggak ngapus? Nah, sudah kehapus kan? Ya, datanya sudah kehapus 14. Sebentar, nomor 6 nih dihapus nih. Ya udah, kita hapus aja nomor 6 di sini. Nah, tentu saja tidak semudah gini. Harusnya nanti harus ada token ya, ada token yang untuk keamanan tadi, OAuth 2 atau JWT atau IP key gitu ya. Ini dikirim kode 6. Nah, maka akan terhapus data yang 6. Nah, gitu ya. Jadi sudah kita terapkan metode post, put, get, dan delete. Nah, ada teknik lain ya untuk menggunakan curl ya. Curl ini adalah aplikasi di sisi konsol gitu ya. Nah, contohnya ingin mengambil data, perintahnya seperti ini ya. Nah, ini kita bisa, tapi ini jalankannya di konsol ya. Tadi karena web service nanti adalah komunikasi antar aplikasi, antar program gitu ya. Di mana programnya bisa berupa konsol juga kan nanti kan. Nah, gitu. Oke, nah ini URL-nya. Pelatihan kita bagaimana membuat microservice gitu ya, sehingga nanti bisa diterapkan jadi di aplikasi pengembangan berbasis mobile yang mengakses klien web service gitu ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.